Jadi ini adalah kisah horor temanku yang kemarin diceritakan waktu kita lagi nongkrong guys. Nah sebut saja namanya M karena dia gak mau namanya disebutkan karena berhubungan dengan barang yang sudah laku. Jadi M ini dulu tinggal di salah satu rumah kuno yang ada di Jawa Timur guys. Nah karena rumah kuno otomatis semua perabotan di dalamnya juga kuno seperti lemari, jam dinding, atau juga seperti kursi-kursi, meja, juga perabotan yang lainnya guys. Kenapa semuanya kuno? Karena memang rumah itu ditinggali turun-temurun mulai dari zaman kakeknya. Nah pada tahun 2009 M bersama keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah nih. Nah sementara rumah kuno itu laku terjual tapi tidak dengan interiornya guys. Nah akhirnya barang-barang itu disimpan di gudang dan M ditugaskan papanya untuk menjual satu persatu barang-barang kuno itu guys. Kenapa kok dijual? Iya karena nggak sesuai dengan konsep rumah yang minimalis itu. Nah satu persatu barang itu akhirnya laku guys. Sampai akhirnya tinggallah dua barang. Yaitu adalah jam kuno yang ada bandulannya sama meja rias kuno guys. Yang di tengahnya itu ada cerminnya. Nah karena M pintar menjual barang ini akhirnya papanya bilang, Udah itu yang barang tinggal dua itu kamu jual, nanti hasilnya bisa kamu beliin apa aja wes terserah kamu. nah singkat cerita akhirnya salah satu barang itu laku yaitu apa? Jam bandul. Otomatis yang tersisa adalah satu meja rias yang ada cermin di tengahnya guys. Dan di sini karena M sudah ngebet banget pengen beli motor yang diinginkan, akhirnya teleponlah si Pak J. Nah siapa Pak J ini? Pak J ini dulu juga pernah beli barang ke M. Karena melihat postingannya M, akhirnya Pak J tanya tuh, tertarik tuh sama yang namanya meja rias kuno yang ada cermin di tengahnya itu. Dan setelah mereka negosiasi dan saling berbalas chat, akhirnya Pak J memutuskan untuk datang ke tempat M dan mau membeli langsung meja rias itu guys. Tapi ketika Pak J sudah sampai di situ, anehnya Pak J bilang apa? Oh maaf nggak jadi. Lah kenapa? Akhirnya si M berusaha untuk memberanikan diri untuk tanya karena kan penasaran toh. Masalahnya sebelumnya sudah 3 orang yang sudah mau jadi beli tapi tiba-tiba nggak jadi. Pak mohon maaf nih Pak, memang kenapa sih Pak kok tiba-tiba nggak jadi beli meja rias ini? Lah Pak J bilangnya kayak gini. Awalnya aku itu tertarik ya Mas. Cuman kenapa waktu udah mau deal ngambil ini kok perasaanku nggak enak, kayak kurang serg gitu. Nah M yang penasaran akhirnya dia coba telepon temennya yang dulu juga pernah mau beli barang itu. Halo bro, kemarin itu memang kenapa kamu nggak jadi beli? Tahu nggak jawaban temannya M apa? Jawabannya ternyata sama dengan Pak J. Ternyata dia juga punya perasaan yang nggak enak waktu mau beli barang itu. Si M ini kan orangnya skeptis. Akhirnya dia datang ke gudang. Lalu si M maki-maki itu barang. Dia bilang kalau, Udah kamu itu nggak pantas di rumah minimalis ini. Lagian juga kamu loh tinggal di gudang ini juga nggak pantas. nah ketika M ngomel-ngomel sama barang itu, tiba-tiba lampu mati guys. Sembari M itu terlihat kaget, seketika itu juga tiba-tiba lampu itu nyala lagi. Nah ketika lampu itu nyala, M langsung tanpa sadar berpaling ke meja rias itu dan langsung melihat ke arah cermin yang ada di meja rias itu. Tapi kalian tahu apa yang ada di balik cermin meja rias itu? Jadi M secara tiba-tiba melihat sosok wanita tua yang sedang berdiri di depan cermin tersebut guys. Nah M akhirnya kaget, tapi sembari dengan dia kaget tiba-tiba bayangan itu hilang. Nah sambil menahan rasa takut dan memperkuat rasa skeptisnya itu, dia akhirnya ngambil gorden yang ada di gudang itu dan langsung menutupi kaca tersebut guys. Nah singkat cerita M itu akhirnya ngomong kalau meja ini nggak jadi dijual secara langsung, tapi langsung dia bawa ke salah satu tempat penjualan barang kuno. Dia bilang akhirnya dijual murah karena apa? Karena memang supaya cepat laku. Nah waktu kita tanya bagaimana keadaan meja itu, apakah dibeli orang atau enggak? Nah M bilang kalau dia itu sudah nggak pernah tahu kabar meja itu, tapi terakhir di tahun 2015 meja itu masih ada di toko barang antik kuno itu guys. Nah itu tadi kisah horor dari temanku. Kalau kalian punya cerita horor yang pengen aku ceritakan, kalian bisa kirim ke alamat email yang aku sertakan di kolom komentar ya guys. Sampai di sini video kali ini dan bye.